Ya, sahabat-sahabat Nutrima, kita ketemu lagi bersama Dokter Shera. Nah, malam ini kita akan ngobrolin tentang pencegahan stunting sejak dini. Sahabat-sahabat Nutrimax yang belum tahu nih, belum kenal sama Dokter Shera, boleh kita undang Dokter Shera kembali untuk memperkenalkan diri secara singkat. Silakan dokter. Baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Cut Shera Anita dan bisa dipanggil Dr. Shera. Saya berasal dari Aceh, di Banda Aceh. Jadi salam kenal semuanya. Ya, terima kasih dokter. Nah, sekarang apa yang mau kita bahas? Kita akan bahas pencegahan stunting sejak dini. Dokter Shera, untuk masalah stunting ini kalau di daerah Aceh dan sekitarnya masih banyak nggak kejadiannya? Iya, kalau misalnya masalah stunting ya Mbak, itu istilah gini ya. Kalau di Indonesia sendiri memang angka stunting juga cukup lumayan tinggi nih, sekitar 27%. 27 di 2019 dan 2021 sekarang 24,4. Nah, artinya dikit lagi nih, kan makin lama makin turun ya. Dikit lagi bisa mencapai angka WHO, dia harus di bawah 20%. Betul. Minimal. Artinya kalau misalnya kita di sini dengan kondisi di Aceh memang tetap ada beberapa yang stunting, tapi memang tidak ketidakpengetahuan. Nah, tidak pengetahuan tentang itu. No, ini pendek nih. Oh iya, berarti memang dari mamanya sama ayahnya, ibunya sama ayahnya itu memang pendek. Nah, gitu. Jadi salah tafsiran bahwa itu adalah sesuatu yang mengarah ke stunting. Nah, tuh, sahabat-sahabat Nutrimas, ternyata stunting ini sebetulnya ada banyak yang belum mengetahui. Jadi faktor ketidaktahuan itu penting banget dan sebenarnya mudah banget ya. Salah satunya dengan edukasi seperti ini loh, sahabat-sahabat Nutrimas. Nggak ada salahnya loh kita mengetahui tentang stunting ya dok ya. Oke dok, kita langsung aja. Nah, untuk stuntingnya sendiri nih ternyata mungkin memang banyak yang belum begitu paham. Tadi ngomongin stunting, ngomonginnya pendek. Nah, sebenarnya apa sih dok yang dimaksud dengan stunting itu? Oke. Nah, stunting itu kalau dari bahasa Indonesianya nih ke bahasa Inggris itu adalah perawakan pendek. Nah, dari bahasa Indonesia perawakan pendek itu belum tentu stunting nih Mbak. Jadi ingat, kalau kita seorang yang pendek itu, seorang anak yang pendek pasti belum tentu stunting. Tapi kalau misalnya arti stunting adalah perawakan pendek, dia adanya gangguan tumbuh kembang, tapi nggak bisa serta-merta, oh ini anaknya stunting nih. Jadi harus ada beberapa yang harus masuk kriteria. Yang pertama kriterianya ada kekurangan malnutrisi di situ. Anaknya kurus banget. Nah, itu malnutrisi yang pertama. Dan kedua ada infeksi kronis. Ada bawaan penyakit infeksi yang sudah lama berlangsung sehingga membuat gangguan nutrisinya sangat berkurang. Nah, dan yang terakhir adalah kita bisa pastikan seorang anak itu stunting atau tidak dari sebuah kurva nih Mbak. Ada kurva ditetapkan oleh WHO yang mengatakan dengan kurva ini kita bisa ngetahui nih berarti badannya itu sesuai atau tidak, seorang anaknya normal atau tidak, atau malah stunting. Oke, ya jadi sahabat Nutrima, untuk anak yang pendek belum tentu itu stunting ya. Ada kategorinya nih, stunting itu yang seperti apa? Tadi malnutrisi, kemudian itu tadi juga adanya penyakit infeksi itu terus menerus sehingga dia memang jadi kekurangan gizi ya dok ya. Nah, kemudian tadi ada nih kurvanya, berarti cara menetapkannya nih dok. Nah itu kan kalau di Posyandu ya dok ya ada kartu menuju sehat ya kan. Kemudian itu kita kadang-kadang juga belum paham untuk membacanya tuh, anak saya tuh posisinya di sini, tapi ini artinya apa? Boleh dok dijelaskan untuk cara menetapkan anak itu stunting atau tidak dari kurvanya tadi itu dok? Oke, nah sebenarnya itu gampang banget. Jadi para ibu yang memiliki anak balita di bawah 1-5 tahun
wajib melakukan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan kondisi tumbuh kembang si bayinya atau balitanya. Nah, kurva yang bisa kita lihat adalah dari kurva ini WHO. Nah, ini contohnya. Jadi dia ada dua parameter, Mbak. Ada parameter untuk laki-laki, boy, dan ada parameter untuk perempuan, yang girl. Nah, yang dikatakan stunting itu adalah jika pengukuran tinggi badannya, ini di bawah ini umur ya. Nah, ini tinggi badannya nih kita ukur. Kalau misalnya tinggi badannya sama atau di bawah dari garis deviasi -2. Misalnya, contohnya umur anaknya nih 1 tahun kita bilang ya kan, nih agak jauh ya, 1 tahun di sini. Nah, seharusnya dia tuh tingginya udah sampai di sini nih. Dia tidak boleh di garis bawah garis standar deviasi 2 ini. Kalau misalnya ibu-ibu sudah periksa dengan grafik ini dan dikatakan, oh ini anaknya terjadi penurunan tinggi badan nih, jadi di bawah deviasi sama atau di bawah deviasi -2, maka bisa dikatakan stunting. Dan ditambah lagi dengan tadi malnutrisi, ada riwayat penyakit sebelumnya, apakah ada riwayat TB atau ada infeksi-infeksi kronis lainnya yang membuat kondisi bayi tidak baik. Oke. Ya, jadi gampang banget. Yang pasti memang harus rutin melakukan pemeriksaan ya Dok ya. Jadi ibu-ibu tuh, apalagi anaknya tadi di bawah 2 tahun, itu penting banget untuk melakukan pemeriksaan. Nah, kalau ngomongin posyandu itu apakah sudah, kalau kayak di daerah nih Dok, kayak di Aceh gitu, apakah sudah merata gitu setiap kelurahan atau desa gitu sudah ada posyandunya? Benar Mbak, itu sudah merata di setiap kelurahan dan para posyandu, para tenaga kesehatan itu langsung turun ke lapangan. Nah, jadi langsung turun, langsung screening atau langsung mengajar gitu yang sudah ada. Iya, jadi tinggal ibu-ibunya nih jangan mager gitu ya. Jadi harus aktif ya. Jadi posyandu sebenarnya sudah merata. Nah, Dok, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya stunting itu sendiri, Dok? Kalau saya dari segi dokter kandungan ya, Mbak. Kalau sudah anaknya lahir, nah itu sudah tanggung jawab dokter anak nih. Jadi kalau sejak dalam kandungan, penyebab yang paling sering untuk terjadinya stunting adalah kekurangan nutrisi sejak dalam kehamilan. Intinya penting banget seorang ibu hamil di trimester 1 mengkonsumsi nutrisi yang baik. Contohnya, nutrisi yang disarankan adalah asam folat dan zat besi. Nah, ini yang paling kita sarankan untuk ibu hamil. Kenapa mikronutrien asam folat dan zat besi itu sendiri itu bisa membuat perkembangan si janin makan jauh lebih baik setiap minggu kehamilannya. Nah, tapi jangan salah nih Mbak, Dok ini boleh minumnya pas lagi kita udah hamil aja ya. Nah, itu pendapat yang seperti yang dulu ini pernah kita bahas ya. 3 bulan sebelum konsepsi atau 3 bulan sebelum terjadi kehamilan atau 3 bulan sebelum menikah, seorang wanita sudah wajib kalau bisa sudah harus mengkonsumsi tadi ya mikronutrien tadi, jadi seperti zat besi dan asam folat, sehingga untuk kondisi nutrisinya ibunya sendiri itu sudah tercukupi nih selama masa kehamilan dia. Ditambah lagi nih dia akan makin drop di trimester 1. Di situ gejala mual muntah, hormon kehamilan hiperemesis makin memberat, sehingga asupan makanan dia berkurang. Nah, asupan makanan berkurang sehingga padahal di situ penting-pentingnya nutrisi si janin harus dapat. Jadi penyebab salah satunya stunting adalah kurangnya nutrisi ibunya sejak masa kehamilan di awal trimester 1, 2, dan trimester ketiga. Baik. Nah, sahabat-sahabat Nutrimax, ternyata ya memang stunting ini harus betul-betul dipahami sehingga bisa dicegah di 1000 hari pertama kehidupan. Karena hari ini kita bersama Dr. Cut Sera, dokter kandungan, nanti makanya kita akan bagi menjadi 2 bagian nih. Nah, sekarang kita fokus bahas untuk dari awal prosesnya yang 1000 hari pertamanya, dari berarti sekitar 270 harinya ya Dok ya, 9 bulan di dalam kandungan. Nah Dok, tadi melanjutkan yang masalah prakonsepsi itu berarti
perlu ya melakukan screening prakonsepsi sebelum pernikahan untuk cegah stunting atau cegah gizi buruk ini. Nah, Benar pemeriksaannya gimana sih dok? Kadang-kadang nih, sahabat-sahabat Nutrimak nih yang masih single atau yang mau persiapan pernikahan, pasti sibuknya ke prewedding ya dok ya kan? Tuh kalau prewedding tuh heboh, apalagi sekarang banyak banget tuh konsep-konsep yang wow, di luar. Dulu kita cuman biasa aja ya, begini-gini aja gitu sama pasangan, sekarang udah macem-macem gitu gayanya. Nah, ternyata ada juga loh sahabat Nutrimak yang namanya prakonsepsi, seperti yang dokter Sera tadi sempat mention ya, prakonsepsi. Nah, itu penting ya doknya. Terus kemudian gimana sih ini supaya nih yang para calon ibu tahu sebenarnya apa sih pemeriksaannya? Kadang-kadang kita taunya kalau udah menikah, nah dan menikah pun kalau belum kepingin punya anak belum ada pemeriksaan, ya kan? Nah, tetapi ternyata ngomongin stunting itu penting banget diketahui dari sejak awal sebelum pernikahan. Tadi dokter sudah sempat bilang itu harus minum asam folat malah dari 3 bulan sebelum kehamilan. Silakan dok, boleh dijelaskan. Baik, makasih Mbak. Nah, ini perlu dicatat banget bagi yang udah ada tanggal pernikahannya nih, 3 bulan sebelum tanggal pernikahan, ini udah siap-siap. Jangan fokus ke apa namanya tadi ya, prewedding tadi. Iya, cateringnya mana, persiapan lainnya, sedangkan persiapan inti untuk dirinya sendiri itu lupa. Udah siap dengan perawatan wajah, perawatan kulit, tapi yang paling adalah kita menyiapkan sebuah generasi yang luar biasa dengan menjadi generasi bangsa kita berikutnya. Nah, yang paling penting adalah sebenarnya pemerintah juga sudah mencanangkan, jadi sebelum memasuki pernikahan sudah ada beberapa screening yang sudah dilakukan. Contohnya nih, hal simple, seorang wanita yang ingin hendak menikah lakukan pemeriksaan dulu, tinggi badannya, berat badan, umur, kemudian lingkar lengannya dicek di puskesmas otomatis, dan HB-nya. Nah, jangan lupa dipastikan cek HB. Jadi bisa memastikan kondisi seorang wanita itu ada gejala anemia atau tidak. Itu satu. Nah, punya concern banget nih, sudah itu pemeriksaan dasarnya ya. Jadi ternyata kalau dari awal sudah ada gejala anemia dan lebih lagi gejala anemia defisiensi zat besi, maka itu akan memperberat potensi untuk terjadinya stunting. Nah, seorang ibu yang benar-benar sudah mengetahui informasi ini, dia akan segera, oh dok, saya mau cek lengkap nih sebelum terjadi konsepsi atau sebelum terjadi pertemuan antara sperma sama sel telur sebelum saya menikah. Artinya sudah melakukan pemeriksaan. Lebih lengkap lagi, seorang anak dari situ akan mencekkan HB-nya, darahnya, kemudian pemeriksaan namanya pre-marital check up atau pemeriksaan sebelum pernikahan. Tapi yang paling simpel tadi, cek badan, cek berat badan, cek HB-nya, dan cek lingkar lengannya. Itu semua bisa dilakukan di puskesmas dan gratis. Jadi Oke, untuk pemeriksaan itu bisa dilakukan di puskesmas. Nanti yang menangani dokter obgyn atau dokter umum tuh dok? Dokter anaknya biasanya, dokter umum biasanya. Tapi kan di screening dulu ya. Ternyata ada gangguan anemianya, ternyata cukup rendah, maka dokter umum akan untuk konsultasi ke dokter kandungannya sehingga bisa mendapatkan zat besi 3 bulan sebelum konsepsi. Iya. Jadi jangan sungkan-sungkan ya sahabat-sahabat Nutrimak, apalagi tadi yang udah ada tanggalnya, yang udah mau sebar undangan, penting banget itu tadi premarital check up-nya itu ya. Oke, dok, kita lanjut lagi untuk masalah stunting ini. Tadi dokter juga bilang bahwa salah satunya adalah yang penting terutama ke dokter kandungan dari 9 bulan pertama itu asupan gizi. Nah, bisa tolong dijelaskan dok untuk tahapan perkembangan janin dari 0 sampai 9 bulan sampai lahir itu, kan kadang kita juga belum tahu nih asupan gizinya tuh pentingnya di mana sih. Kadang-kadang udah lahir baru tahu tuh asam folat, jadi terlambat ya dok ya. Boleh dok dijelaskan? Oke, nah biar gampang nih kita jelasinnya pakai gambar ya Mbak ya. Sip banget. Nah, ya dok, benar dok.
hope lah dari internal. Yang pertama, dari sejak 0 hari antara pertemuan antara sperma dan sel telur itu sudah terjadi perlengketan pertumbuhan. Nah, ini adalah 1 bulan terjadinya proses perkembangan janin di usia 1 bulan. Iya. Jadi ukuran janin masih 0,2 mili, jadi masih kecil banget. Nah, ini 0,2 mili. Nah, ini adalah 1 bulan pertama. Kemudian berikutnya adalah masuk ke 2 bulan, bayi mulai terbentuk, mulai sudah ada janin, mulai di usia kehamilan 6 minggu itu sudah mulai ada detak jantung janin. Jadi kita sudah pastikan sudah ada detukannya. Nah, di usia trimester 1 ini mulai 1, 2, 3 ini adalah trimester emas atau golden time trimesternya adalah untuk pembentukan neural tube defect atau tabung saraf si janinnya. Jadi otomatis dalam trimester 1 asupan nutrisi gizi seorang ibu benar-benar harus maksimal dapatnya. Jadi kenapa? Disinilah asal mula terjadinya gangguan tadi ya, karena dulu pernah kita bahas ya mengenai kelainan genital, kemudian bibir sumping, kemudian gejala-gejala yang mengarah ke kecacatan pada janinnya dimulai dari trimester 1 ini. Jadi otomatis asupan gizi harus paling baik di sini. Nah, masalahnya sebelum mencapai, contohnya nih, sebelum nikah aja si ibu hamil itu udah, si seorang gadis itu sudah mulai diet nih Mbak, karena mau nikah. Nah, itu satu masalah. Belum jadi nikah nih, ini saya udah diet nih, saya pokoknya mau pakai bajunya biar pas, itu satu. Jadi salah kaprah dari awal. Jadi kalau bisa boleh diet, tapi dengan karbohidrat yang diturunkan, tapi protein, zat besi, zinc, mikronutrien itu masuk. Artinya biar persiapan untuk kelahirannya. Begitu juga dengan trimester 1 awal, ini adalah momen-momen terpenting si janin untuk berkembang menjadi sebuah janin yang baru ada bentuknya. Nah, di bulan ketiga tadi kita bisa melihat salah satu tadi kelainan bawaan, kita bisa deteksi Down syndrome. Nah, itu juga hubungannya dengan tadi nutrisi dan perkembangan si janin. Lanjut ke bulan keempat. Nah, bulan keempat sudah mulai kebentuk pelan-pelan, sudah ada tulang hidungnya, bibir atas, bibir bawah, tulang belakang sudah mulai sempurna, sudah ada plasenta, dan si ibu sudah bisa merasakan gerakan janinnya. Nah, itu prosesnya jauh lebih baik. Ibu sudah mulai muntah berkurang, kemudian nafsu makan sudah mulai meningkat, sudah selera makannya. Nah, tahap bulan trimester kedua itu sudah mulai kita bilang pembentukan sudah mulai selesai. Tapi tahap perkembangan berat badan janin. Jadi berat badannya sesuai enggak? Tanyakan ke dokternya, lingkar kepala, lingkar perut, tulang paha bayinya itu adalah sesuai tidak dok dengan usia kehamilannya. Itu adalah pertanyaan yang paling penting di trimester kedua. Nanti dia sudah sudah mulai kerasa gerakannya nih aktif nih di usia 5 bulan. 5 bulan si adik bayi sudah menendang. Pertanyaan dokternya adalah, ibu sudah dirasain tendangan belum? Nah, jadi seorang ibu sudah harus tahu, oh adik bayinya aktif atau tidak kondisinya. Nah, di usia 5 bulan dan 6 bulan wajah sudah mulai terbentuk sempurna nih usia segini. Jadi sudah kelihatan nih kira-kira mirip siapa, ya kan? Mirip ayahnya, perkembangannya bagaimana. Dan di usia 5-6 bulan pendengarannya sudah berfungsi sempurna. Nah, si adik bayi itu udah bisa dengar. Jadi kalau bisa sudah, tadi saya sering sekali mengatakan sudah diajak komunikasi antara suara ayah, suara ibu, sehingga bonding antara kedua orang tua sudah mulai terbentuk dengan janin sejak di dalam kandungannya. Nah, trimester ketiga ini masuk fase yang lebih penting lagi, karena sudah mau mendekati menjelang persalinan. Bulan 7 bulan, 8 bulan bayi sudah terbentuk, dan 9 bulan. Artinya apa? Di saat trimester ketiga kita sering sekali melakukan pemeriksaan HB dan pemeriksaan darah. Jadi ferritin dan zat besinya. Dan rata-rata hampir pasien yang saya lakukan pemeriksaan hampir 80% dengan anemia defisiensi zat besi. Jadi kadar ferritin normalnya, kalau misalnya udah ada ibu hamil yang udah pernah periksa nih Mbak, kadar ferritin itu wanita yang nggak hamil 10 sampai 150. Tapi kalau ibu hamil targetnya kita bisa mempunyai 30 atau 50 nanogram zat besinya. Tapi rata-rata yang kita konsulkan 1 dari 10 cuman 9 tuh
anemia defisiensi, semuanya di bawah 5. Jadi 1, 2, 3 rendah sekali. Oke. Jadi artinya di sini udah trimester ketiga nih. Berarti nutrisinya selama trimester 1, trimester 2 seorang ibu itu masih kurang nih zat besinya. Akhirnya kita harus ngejar zat besi tadi. Contohnya tadi bisa dengan makanan yang baik, bisa dengan penambahan suplemen zat besi. Nah, gitu. Jadi kita kejar gitu, Mbak. Oke, Dok, selain tadi asam folat dan zat besi, untuk mikronutrien seperti vitamin A, vitamin B, vitamin C, atau vitamin D itu penting juga di posisi yang mana gitu? Trimester 1 kah, atau 2, atau 3, atau pada saat yang bulan keberapa gitu, Dok? Sebenarnya mikronutrien itu penting dari di awal trimester, tidak hanya tadi asam folat, tapi yang paling penting tadi seperti vitamin D, zinc, nah juga itu mempengaruhi. Benar. Jadi tapi yang paling inti utama adalah asam folat dan zat besi di trimester 1 kita. Oke, ya. Jadi kadang-kadang memang tadi ya dokter sempat ngomong juga sebelum merit itu udah diet ketat gitu ya. Apalagi kayak protein, tadi dokter juga sempat mention, bahkan sebetulnya protein hewani itu penting banget, tinggi zat besi ya dok ya. Tinggi zat besi, tinggi vitamin B, B12 terutama. Makanya orang kadang-kadang kalau vegetarian malah kekurangan B12 zat besi, jadi anemia juga ya dok ya? Benar banget. Oke, sahabat-sahabat Nutrimed, jadi mikronutrien itu penting banget. Nah, kadang-kadang dari makanan yang sehari-hari ini kita itu tidak tercukupi ya, jadi boleh juga suplementasi ya dok ya? Oke, dok, untuk pemeriksaan itu sebetulnya tadi kan dokter bilang ini di sini udah kelihatan, ini udah kelihatan. Nah, itu sebetulnya minimal berapa kali sih pada waktu kehamilan itu wajib melakukan pemeriksaan atau di USG gitu, minimal berapa kali sih, Dok? Oke. Pemeriksaan antenatal care atau mengetahui kondisi kehamilannya itu yang pertama kali di trimester 1. Saat seorang wanita sudah positif, test pack-nya positif, seminggu setelah tanda positif itu melakukan pemeriksaan. Salah satunya memastikan nih kantong kehamilannya itu di dalam rahim atau di luar rahim, itu satu. Nah, dari situ di usia 6 minggu atau 7 minggu, seorang ibu melakukan kontrol ulang sekali lagi untuk memastikan kondisinya sudah ada janinnya belum ya, atau sudah ada detak jantungnya belum, artinya melihat perkembangan fisiknya. Iya. Kalau di dalam ANC pertama trimester 1 kalau bisa dilakukan 3 kali, dan terakhir di usia 12 minggu saat kita mau mendeteksi salah satu kelainan Down syndrome dari nukleal translusensinya atau ketebalan leher belakang janinnya. Kita juga udah pernah bahas. Kita bahas, benar. Yeah. Nah, di trimester kedua itu bisa dilakukan 3 kali setiap bulannya, jadi lebih santai, bulan keempat, kelima, dan keenam. Nah, setelah masuk trimester ketiga, maka pemeriksaan ANC akan jauh lebih singkat atau jauh lebih dekat. Karena apa? Kondisi otak bayi, jantung, paru-paru, kemudian kelengkapan organnya, air ketuban, plasenta itu harus kita pastikan dalam kondisi baik semua. Jadi dilakukan ANC minimal 2 minggu sekali menjelang mendekati persiapan kelahiran. Baik, untuk sahabat-sahabat Nutrimax jangan lupa deteksi atau dini untuk pencegahan stunting itu sangat penting. Jadi jangan merasa saya makannya banyak berarti kebutuhan nutrisi saya tercukupi. Tidak, maka lakukan pencegahan yang paling simpel adalah makan nutrisi yang cukup. Jadi nutrisi makronutrien dan mikronutriennya jadi harus lebih baik, sehingga pencegahan stunting bisa kita lakukan 3 bulan sebelum terjadi kehamilan. Ingat, stunting masih tinggi nih di Indonesia, angkanya masih 24% ya Mbak ya. Jadi masih harus kita turunkan perlahan-lahan. Dan yang paling penting tadi, seorang ibu tuh benar-benar harus melakukan pemeriksaan sehingga mengetahui kondisi fisik dan kondisi kehamilannya dalam keadaan baik atau tidak. Itu Mbak. Iya, jadi sahabat-sahabat Nutrimak penting banget ya untuk
melakukan pemeriksaan dan memenuhi kecukupan gizinya. Nah, ngomongin gizi ikan tadi, Dok, ada risiko nggak makan ikan tertentu yang di perairan dangkal kan itu bisa tercemar logam-logam berat, Dok? Ada lagi pertanyaan yang masuk baru join kali ini, Dok. Kalau misalnya daerah perairan dangkal yang memiliki pabrik atau tempat yang tetap ada ya. Bisa ya? Tapi, benar bisa. Tapi pasti pemerintah di situ sudah melakukan tindakan kan, melakukan pengecekan terlebih dahulu kondisi keadaan air sama keadaan makanan lautnya seperti apa. Jadi insya Allah mudah-mudahan bisa bisa kita filter dari awal. Ya, sahabat-sahabat Nutrimak, terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat malam dan salam sehat selalu.